Baik, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan suatu ceramah yang tidak mudah diterima oleh orang yang belum dewasa. Jadi kalau kamu merasa belum dewasa, mendingan skip video ini karena ceramah ini materinya tidak untuk anak kecil, hanya untuk orang-orang yang siap menerima kenyataan. Namun begitu kamu siap menerima ini, kamu naik kelasnya lebih cepat dan tidak mudah terluka untuk hal-hal nggak penting. Dan bahagiamu itu sulit untuk dicuri. Karena prinsip yang disampaikan pada konten kali ini bukan bubur tapi sudah makanan keras namun menguatkan. Judul video ini adalah apakah semua kisah orang akan happy ending? Apakah setiap orang ujung-ujungnya akan happy ending? Saya akan bermula dengan menjawab tidak. Nah, dari sini saja Anda yang bermental lemah udah pasti akan skip. Nggak nyaman rasanya dengar itu. Makin Anda dengar, Anda akan merasa, iya ya, kayaknya memang harus begitu berpikirnya. Kalau enggak akan terluka terus. Pada kenyataannya, nggak semua orang tuh happy ending di akhir hidupnya. Saya nggak usah ngomong jauh-jauh, ayah saya saja. Sampai detik ini sebagai seorang anak, walaupun ini sebuah kefanaan, suatu perasaan yang fana dari seorang anak kepada ayahnya. Pengennya bisa bahagiakan beliau, pengen banget. Tapi 2 bulan lalu beliau meninggal, aku merasa bersalah belum sempat bahagiakan. Bersalah banget sebagai seorang anak, aku sayang banget. Kalau dengar kisah orang-orang lain, bapak-bapaknya pada jahat gitu ya. Tapi bapakku tuh beda, baik banget. Benar-benar luar biasa. Sehingga ketika beliau pergi rasanya aku tuh kayak nyawaku sebagian hilang gitu loh. Ditambah rasa bersalah belum sempat bahagiakan beliau secara maksimal. Sudah membahagiakan sih tapi bagiku belum maksimal. Karena mungkin aku kurang puas dalam hal itu. Aku mengatakan ini kefanaan karena ujung-ujungnya kalau aku pikir-pikir bapakku sudah di sana juga sudah tenang. Udah gak perlu yang aku ajak jalan-jalan. Gak perlu yang aku kasih apa. Karena beliau sudah menjadi spiritual yang tidak perlu lagi harus jalan-jalan karena kenikmatannya berbeda. Tidak duniawi lagi gitu loh. Tapi aku mau bahas adalah kalau aku pikir-pikir bapakku itu enggak yang happy ending gitu loh. Karena saya enggak perlu jelaskan secara belak-belakan, bapakku itu mengalami ujian yang berat banget sepanjang hidupnya. Namun karena beliau sabar, mengalah, kami sebagai anak yang gregetan gitu. Aduh bapak kok sabar banget gitu loh. Kami yang gregetan. Dan memang gak happy ending gitu loh. Artinya bapak selama hidupnya yang sampai akhir hidupnya juga tidak yang terlalu bahagia gimana-gimana. Tapi ada suatu kenyataan yang harus kita pelajari. Banyak orang di dunia ini gak happy ending. Ujungnya gak happy. Tapi dia menjadi pahlawan sabar. Dia menjadi teladan kebaikan. Itu warisan yang gak bisa dibayar dengan uang berapapun. Kalau kamu punya anak, kamu rencanakan wariskan uang, tanah, gedung atau apapun lah kepada anakmu. Itu akan usang, gak kekal itu. Itu warisan yang tidak menjamin kehidupan. Tapi begitu kamu menjadi teladan sabar, orang yang ikhlas dan anakmu tahu itu menjadi sesuatu yang mendarah daging di anakmu. Saya ini juga banyak ujian dalam hidup saya, tapi nggak sebesar ujian ayah saya. Dan saya kecipratan sabar. Saya nggak perlu diajarin sabar gitu loh oleh siapapun. Sosok ayahku tuh sampai masuk ke alam bawah sadarku. Jujur sebagai anak sampai detik ini kalau ingat ayah kok cepet perginya, masih sedih. Terutama merasa bersalah. Tapi kadang-kadang aku menghibur diri. Dedi, apa yang kamu mau kejar? Mau ajak papamu jalan-jalan kemana? Kalau masih hidup memangnya mau kemana? Mau dibahagiakan seperti apa? Mau dikasih makan apa? Mau dibawa kemana supaya bahagia? Sekarang beliau sudah tenang. Aku berusaha menghibur diri. Beliau berhasil menunaikan tanggung jawab sebagai seorang ayah yang mewariskan kesabaran sama kamu. Kurang cukup apa, Dedi? Kurang banyak apa? Itu saya berusaha ngomong ke diri saya sendiri gitu loh. Iya ya, papaku tugasnya ya sudah mewariskan hal yang paling penting. Apa itu kesabaran? Pahlawan keikhlasan bagiku gitu loh. Iya ya. Dan papa sudah tenang di sana. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, dengar video ini, kamu jangan terlalu didoktrin bahwa hidup harus bahagia.
Kan motivator banyak tuh mengumandangkan harus bahagia, harus bahagia. Lama-lama kita stres loh. Lama-lama kita tertekan loh. Bukan gak boleh bahagia, bukan. Jangan salah paham. Saya pun yang menyampaikan konten ini sangat ingin bahagia. Malah pengen bahagia terus, pengen manusiawi. Tapi kita harus seimbang. Apa-apa harus seimbang ya, apapun. Contoh, minum susu kan katanya baik, tapi kalau seember kan jadi racun. Cinta yang kelihatannya baik dan indah, kalau kebanyakan juga membahayakan. Banyak loh klien-klien saya karena cintanya berlebihan sampai budak cinta tuh. Ketika si Japra atau si Mincek pergi, wah nyari pohon toge dia. Jadi cinta yang kelihatannya indah dan kedengarannya baik pun kelebihan tidak boleh. Jadi apa-apa harus seimbang. Kamu pengen bahagia? Boleh. Tapi tolong seimbangkan dengan mengerti juga. Gak selalu hidup tuh bahagia dan ada orang tertentu, tanda petik ditakdirkan Tuhan untuk tidak bahagia di ujung hidupnya. Kenapa? Bukan berarti Tuhan jahat, bukan berarti Tuhan tidak adil. Kita jangan serendah itu berpikirnya. Rahasia Tuhan itu besar sekali. Supaya gampang gini deh, pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan kita. Pahlawan-pahlawan yang berjuang mengorbankan nyawanya, merebut kemerdekaan Indonesia. Apakah mereka, mohon maaf, meninggalnya baik-baik? Kan yang memang mati syahid, yang berjuang, yang berkorban nyawa, nggak happy ending kelihatannya. Tapi kan pahlawan bagi kita. Contoh ya, saya banyak mendengar kisah-kisah seorang anak yang menceritakan ibunya. Mas, ibuku tuh semenjak single parent, belasan tahun, nggak nikah lagi. Ya benar-benar habis-habisan mas, jadi ibu, jadi ayah juga, nyari nafkah juga. Aku tahu ibuku nggak bahagia, kasihan mas. Aku juga berusaha membahagiakan tapi belum mampu. Banyak kisah-kisah seperti itu. Orang-orang yang memang kelihatannya belum bahagia atau sampai ujungnya memang kelihatan tidak bahagia. Nah, kitalah yang menilai bahwa oh kalau nggak bahagia berarti nggak berhasil hidup. Itu kan takaran kita. Kan beda dengan takarannya Tuhan. Yang kita patok hanya duniawi saja atau kita juga mau menilai akhirat. Kan kita kejar dua-duanya. Jadi saya ingin kamu realistis supaya kamu nggak banyak kecewa. Jujur ya, orang yang paling banyak luka batin, orang yang paling tertekan di dunia ini adalah orang yang nggak mau nerima bahwa hidup terkadang juga tidak bahagia. Kalau kamu nggak nerima ini, wajar kamu tertekan terus gitu loh. Lepaskan keterikatan suatu doktrin bahwa hidup harus bahagia. Ada orang tertentu, mungkin ibu kita, ayah kita, kakek kita, nenek kita, kalau kita merasa bahwa beliau sudah pergi dan kayaknya nggak bahagia, kasihan ya, aku juga merasa bersalah. Nggak perlu kasihan, kamu juga nggak perlu merasa bersalah. Karena yang sedang terjadi adalah takdir Tuhan kepada dia berbeda. Dia ditakdirkan untuk menjadi pahlawan, untuk menjadi teladan. Ada orang yang bisa bahagia sampai akhir hayatnya dia bahagia, bisa tutup usia dengan bahagia. Ada yang tutup usia dengan meninggalkan harapan-harapan belum selesai, dengan meninggalkan persoalan belum selesai. Ada, tapi kita jangan menilai, oh berarti dia itu gak dekat sama Tuhan, dia ibadahnya kurang. Kita tuh terlalu judging, terlalu menghakimi gitu loh. Gak boleh begitu loh. Yang penting saya selama masih hidup, apa yang bisa saya lakukan untuk bermanfaat saya lakukan. Saya bisa ringankan beban orang lain saya lakukan. Ya sudah gitu loh. Kalau hidup begini lebih tenang akhirnya. Kita nggak matok bahwa harus bahagia. Ada beberapa contoh nyata. Kalau kamu tidak mengerti ini, itu membahayakan. Contoh ya. Ada orang curhat sama temennya yang udah menikah nih ya. Aduh mbak aku tuh sejak nikah nggak bahagia mbak. Temennya gini. Ya ngapain dipertahankan kok nggak bahagia? Hidup ya harus nyari bahagia, kok nggak bahagia ngapain dipertahankan? Ya udah pisah aja. Kalau kamu punya teman model gini, kamu nanti kawin cerai sekian kali, nggak bahagia cerai, nggak bahagia cerai. Mau jadi apa? Sama dengan juga kamu ada masalah kerjaan, curhat sama teman yang nggak tepat gitu loh. Aduh, bosku tuh begini, temanku tuh begini, nggak betah gue disitu. Ya sudah kok nggak betah, ngapain dipertahankan? Cari yang lain. Mbak, mas, kemanapun kamu pergi kerja, selalu ada orang yang nyebelin. Nggak mungkin enggak. Pasti ada. Itu sudah kayak proporsinya, pasti ada. Entah bosnya nyebelin, di tempat lain bosnya bikin nyaman, temenmu yang nyebelin, pasti ada saja. Kamu nggak bisa menghapus keberadaan orang-orang yang nyebelin. Nggak bisa gitu loh. Nah, realistis lebih enak. Oke, to the point saja, apakah setiap orang akhirnya akan happy ending? Tidak semua. Karena ada orang-orang tertentu dimuliakan Tuhan dengan dipercayakan bahwa dia harus jadi pahlawan. Pahlawan sabar, teladan ikhlas.
bagi orang lain. Sehingga orang-orang lain ini ketika suatu saat menghadapi suatu masalah yang sampai mau kecewa, sampai mau menyalahkan Tuhan, dia teringat terngiang-ngiang dengan sosok orang itu. Oh, bapakku itu, ibuku aja lebih berat masalahnya. Bahkan sampai akhir hayatnya aja masih seperti itu. Tapi tidak pernah jauh dari Tuhan, tidak pernah menyalahkan Tuhan, tidak pernah kecewa gimana-gimana. Beliau menjadi pahlawan kita. Jadi cara Tuhan memuliakan kita beda-beda loh ya. Namanya juga memuliakan, bukan membahagiakan. Ceramah ini gak mudah untuk diterima semua orang, karena hanya orang yang sudah dewasa yang siap menerima ini. Tapi begitu kamu sudah menanamkan kepada diri, aku hidup dijalani saja. Kalau bahagia syukur, gak bahagia ya sudah. Kalau kamu begitu, setan pun nyerah menggoda kamu. Bener, ini ada setan datang nih, tuh Dedi tuh goda aja dia. Hai Dedi, kamu kan gak bahagia. Ya sudah cari pohon toge. Dedi kamu tuh gak bahagia loh Dedi. Kamu tuh banyak masalah. Ngapain kamu ibadah juga percuma kamu. Banyak masalah juga. Tinggalkan Tuhanmu. Kalau aku terlalu mengikat bahwa hidup harus bahagia, setan berhasil menggoda saya. Tapi karena saya punya prinsip bahagia datang syukur, gak bahagia ya sudah. Setan kemungkinan besar akan nyerah. Karena di antara setan saling ngerumpi tuh. Lu percuma menggoda Dedi. Percuma. Saya udah menggoda dia kemarin. Dedi kamu sudah bermanfaat bagi banyak orang. Tapi kamu masih dapat masalah besar. Ngapain? Mendingan jadi jahat sekalian. Dan tidak berhasil. Dedi tetap mau melakukan kebaikan. Kamu gak usah capek-capek godain Dedi. Dia itu prinsipnya gak bahagia juga gak apa-apa. Kita goda saja orang lain yang mudah dijatuhkan. Orang-orang yang berprinsip bahwa hidup harus bahagia. Aku gak bahagia ngapain gitu. Ketegaranmu tidak mudah surut kalau kamu tuh tidak berprinsip bahwa hidup harus bahagia. Kamu tuh akan hidup tenang. Ada masalah, gak ada masalah tuh tenang gitu loh. Karena yang kamu kejar tuh, aku ingin dimuliakan, ingin bermanfaat. Oke, saya berikan contoh terakhir ya. Kalau ada orang cerita kepada saya, Mas Jadi tahu nggak dulu aku hidupnya susah, sekarang aku sukses. Alhamdulillah aku sudah banyak harta, anak-anak juga sekolahnya sudah lulus semua, udah jadi orang. Saya kok dengar orang ngomong gitu tuh kayak biasa loh. Biasa aja, karena bagi saya duniawi banget. Kalau ada orang yang bercerita berbeda nuansanya, misalkan, Mas Dedi, saya ini ujiannya kurang apa coba ya, seperti ini, seperti itu. Ya sekarang juga masih ada masalah, belum juga selesai. Masalah satu selesai, yang lain datang lagi. Sampai sekarang masih berjuang untuk sabar, untuk tenang, untuk mengalah. Dan saya percaya apapun itu nantinya yang terbaik buat saya. Orang ngomong gini kok saya merinding ya. Kayaknya lebih keren gitu. Kayaknya tuh dia itu elegan gitu. Ini orang sakti ya gitu loh. Apapun yang dia alami sekarang, dia tuh yang berusaha untuk menghadapi, tidak menyalahkan Tuhan. Jadi maksud saya, orang yang bertestimoni tentang keikhlasan dia sampai detik ini itu lebih mempesona dibanding orang yang bertestimoni, Mas aku dulu susah sekarang aku sudah sukses. Kayak biasa gitu loh. Berarti jiwa kita pun sudah disetting Tuhan, jiwa kita pun sudah diprogram Tuhan. Kalau mendengar kisah keikhlasan tuh lebih membahagiakan, lebih membanggakan. Berarti hati kita maupun sistem alam semesta itu sama. Apa itu? Alam semesta dan alam perasaan kita terkagum-kagum sama orang yang ikhlas dan sabar. Sehingga ini mencerminkan apa yang Tuhan inginkan pada hamba-hambanya, pada umatnya. Yaitu bahwa Tuhan sangat memuliakan hambanya yang sabar dan ikhlas. Makanya gak ada sabar dan ikhlas yang sia-sia. Walaupun ya ada orang yang berkata, Mas aku tuh sabar percuma loh mas. Ya aku baikin, ya aku tolong malah gak tahu diri, gak ada terima kasihnya, malah menjatuhkan aku. Gak ada sabarmu yang sia-sia. Oke lah ke kamunya kamu gak dapet. Mungkin kelihatannya sia-sia bagi kamu, bagi anakmu itu warisan bagi dia. Papaku itu loh, mamaku itu loh, dizolimi orang sana sini. Sabar, ya ampun. Tidak ada terapi yang paling kuat di dunia ini selain memberikan teladan. Kamu menasihati anakmu supaya sabar. Kamunya marah-marah, ya percuma. Kamu mengharapkan anakmu rajin, kamunya males, ya gak bisa. Kamu suruh anakmu berhenti merokok, kamunya masih merokok, kan gak bisa. Terapi atau pembentukan mental paling kuat hanyalah teladan. Baik demikian, semoga video ini bermanfaat. Gak gampang memang, tapi ujung-ujungnya tugas kita untuk ini loh. Tugas kita apa? Melepaskan harapan yang enggak-enggak. Ingin selalu bahagia itu harapan yang enggak-enggak itu.
Nggak realistis itu. Hanya anak TK yang boleh berharap seperti itu, yang kita masih bisa baik-baikin. Kepada anak TK kita masih yang, oh ya dek, mau apa, gimana dek. Tapi kalau sudah SMP, SMA, sudah kuliah, dalam taraf kehidupan, digituin tuh kayak nggak pantas gitu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Beda. Bisa 5-20 kali lipat rasa lega dan plongnya. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat. Ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.